sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi orang yang bertauhid, yang senantiasa menggantungkan sikapnya, menggantungkan segala halnya kepada Allah, berfikirnya, bertindaknya, berangan-angannya, berbuatnya, dia itu menggantungkan kepada Allah tidak dengan faktor emosional, tidak mengandalkan kemampuan akalnya semata, yang terbebas ataupun yang lepas dari bergantungnya kepada Allah. Orang yang beriman itu pasti mengedepankan Allah. Maka dari setiap yang ia lakukan, dia tidak mengatakan sesuatu yang salah bila tersalah. Ya. Kalimahnya itu mengatakan bila kami tersalah. Tersalah apa? Karena ketidakmampuannya dirinya. Karena ketidakmampuannya dirinya. Lalu apa kalau dengan hal-hal yang tersalah? Maka kata dia, kalau umpama kami tersalah ya Allah, ataupun kami lupa ya Allah. Kalau lupa memang Allah memang maafkan, memang Allah yang memberikan kita lupa. Kalau tersalahkan itu bukan salah yang disengaja, karena memang kemampuan kami. Beda antara salah dengan tersalah. Kalau salah memang disengaja, tapi kalau tersalah memang tidak disengaja. Tidak disengaja. Maka di sini Rabbana la tu'akhidhna in nasina, ya Allah jangan siksa kami ya Allah bila kami lupa. Au akhtana, atau kami terlupa ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Ya Allah jangan bebankan kepada kami ya Allah beban yang tidak dapat kami pikul. Jangan bebankan beban yang tidak mampu kami pikul. Beban itu terkadang walaupun sama dayanya, walaupun sama beratnya, tapi orang dalam menanggapinya, dalam menerimanya, dalam mengangkatnya itu tidak sama. Mungkin bagi seseorang berat, bagi orang lain tidak berat. Mungkin bagi orang lain susah, bagi orang lainnya tidak susah. Itu pasti berbeda-beda.
Maka yang kita minta kepada Allah itu, ya Allah, berikanlah beban kepada kami, atau jangan kami berikan beban yang kami tidak mampu. Tidak mampu memikulnya. Karena kalau kami tidak mampu memikulnya, secara akal umpamanya kita tidak mampu mencarikan jalan keluarnya, karena tidak diberikan kemampuan akal berpikir yang cerdas. Maka apa yang terjadi? Kekeliruan. Jiwa umpamanya tidak diberikan jiwa yang stabil. Maka kalau kita tidak diberikan kekuatan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi permasalahan itu, yang ada hanya gundah gulana. Ya. Jiwa kita umpamanya mau sholat saja, pasti berbeda antara satu orang dengan yang lainnya dalam melaksanakan sholat. Ya. Dalam melaksanakan sholat saja itu pasti berbeda. Ada yang tenang, ada yang gelisah, ada yang keburu-buru, ada yang mungkin karena terpaksa, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Tidak sama. Karena apa? Kemampuan yang ada di dalam jiwa itu berbeda-beda. Maka yang kita minta kepada Allah itu, mudah-mudahan kita tidak diberikan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Kalau kita diberikan kemampuan untuk memikul sesuatu yang dibebankan oleh Allah, Salat bisa kita kerjakan dengan tenang, bisa kita kerjakan dengan khusyuk, bisa kita kerjakan dengan leluasa, bisa kita kerjakan dengan indah. Karena apa? Jiwanya mampu. Jiwanya mampu. Tapi kalau jiwanya tidak mampu, pekerjaannya tidak berubah, sama saja. Salat dikerjakan bagi orang yang biasa-biasa ya seperti itu. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi kalau dikerjakan orang yang jiwanya mampu, maka dia itu bisa mengerjakannya dengan damai, bisa mengerjakannya dengan tenang, bisa mengerjakannya dengan leluasa. Tapi kalau jiwanya tidak mampu, mungkin karena terpaksa, sholatnya bisa buru-buru, sholatnya bisa ngebut, atau mungkin juga bisa tidak sholat, lupa dengan sholat, mungkin juga melalaikan sholat. Karena apa? Jiwanya tidak mampu. Sebesar apapun beban yang ada, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mampu. Pasti mampu. Puasa bagi orang yang jiwanya tidak bagus, jiwanya tidak kuat, jiwanya tidak punya ketauhidan yang kuat kepada Allah, puasa dianggap berat. Padahal anak-anak kecil bisa puasa. Anak kecil bisa puasa. Bukan masalah tidak makannya, bukan masalah tidak makan 1 hari, tapi jiwanya memang sudah dijadikan jiwa yang lemah. Jiwanya jiwa yang lemah. Apa yang bisa dibuat dari jiwa yang lemah? Gak ada. Ya Allah, jangan berikan beban kepada kami, ya Allah, beban yang kami tidak mampu memikulnya.
Kadang kita hanya berpikirnya masalah materi, kekayaan. Jangan kami jadikan orang miskin terus yang terfikirkan. Tidak pernah kita mengatakan wala tuhammilna, ini kita tafsirkan, kita gambarkan kepada hal-hal yang bersifat ubudiyah. Misalkan babnya sholat, misalkan babnya puasa, misalkan babnya zakat. Tidak pernah kita gambarkan ke arah sana. Mungkin pikiran kita hanya bab materi terus. Kita sekarang diberi kekayaan oleh Allah umpamanya. Kita sekarang tidak mampu untuk melakukan zakat. Karena apa? Karena jiwanya tidak mampu, tidak kuat untuk bisa mengeluarkan zakat. Karena apa? Ada rasa eman, ada rasa tama, ada rasa rakus. Kalau kami ya Allah diberikan beban oleh-Mu ya Allah menjadi seorang kaya, mudah-mudahan kami juga bisa mengeluarkan zakat. Kalau kami dijadikan orang yang alim oleh-Mu ya Allah, berikan kami bisa memberikan pengajaran kepada yang lainnya, bisa menyayangi kepada yang lainnya, bisa menyantuni kepada yang lainnya. Kalau kami diberikan beban oleh-Mu ya Allah orang yang berpangkat, dengan pangkat ini ya Allah kami tidak menjadi sombong, dengan pangkat ini kami bisa mempergunakan yang sebenarnya. Itu yang dikatakan kita tidak dibebani dengan beban yang tidak mampu memikulnya. Kita kadang tidak diberi, kita minta kaya, dikasih kaya, dulu rajin sholat, setelah kaya sedikit saja tidak sholat. Kita dulu rajin ke masjid, begitu punya pekerjaan sedikit, ada kesibukan sedikit, sudah tidak rajin ke masjid. Kadang kita rajin di kepemudaan masjid umpamanya, begitu sekarang kita tidak jadi kepengurusan ataupun apa, kita sudah tidak rajin lagi di kepengurusan masjid dan lain sebagainya. Yang demikian itu merupakan beban. Kenapa mereka itu tidak bisa aktif sebagaimana semula? Karena jiwanya tidak mampu memikul beban yang ada. Bermacam-macam beban itu. Beban emosi, ya, beban ego, beban takabur, beban sombong, macam-macam. Tidak mau kalau tidak jadi ketua, tidak mau kalau tidak jadi pimpinan. Berarti beban yang ada itu adalah ego. Beban ego. Banyak yang bisa terjadi demikian. Maka kita harus menyadari, hanya orang yang betul tauhidnya, yang sering menggantungkan hidup dan kehidupannya kepada Allah, yang bisa berpikir secara jernih, dan insya Allah pasti pemikirannya itu benar. Hanya orang yang tauhidnya kuat, maka itu pondasinya, pondasinya. Nah, maka dalam pelajaran ilmu tauhid ini, ya, dalam pelajaran ilmu tauhid ini pelajaran berat, karena ini pondasi utama. Syekh Ahmad Al-Marzuki
sebagaimana pengarang dari kitab Aqidatul Awam itu bermula, ya, itu permulaannya yang kita kenal dengan nadhaman Abda'u bismillahi warrahmani, yang kita kenal dengan puji-pujian dulu masa kecil kita, yang sekarang sudah hilang, tidak pernah terdengar lagi. Itu dulu beliau itu di dalam mengarang kitab itu langsung dari Nabi, langsung dari Nabi. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam itu, diceritakan oleh ulama, naqalal ulama'u anin nazimi kisatan tarikatan fi sababi nazami hadil mandumat. Tidak ada salahnya kalau kita bercerita, insya Allah tidak ada salahnya kalau kita bercerita kisahnya imam ini. Annan nazima rahimahullahu ta'ala ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Suatu saat beliau itu tidur bermimpi Nabi dan sahabatnya. Apa yang terjadi? Begitu dia melihat ada Nabi, sahabat itu semuanya duduk di sebelahnya Nabi. Lalu Nabi waqala lahu, lalu dalam mimpinya itu Nabi berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Apa kata beliau? Kata Nabi kata Syekh Ahmad Al-Marzuki tentang Nabi di dalam mimpinya. Iqra' manzumat at-tauhid. Coba kamu baca nadhaman tauhid itu, baca. Lalu diteruskan lagi dengan perkataannya, kata Nabi, man hafadhaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa menghafal, itu dalam mimpinya. Siapa yang bisa menghafalkan nadhaman itu dijamin masuk surga. Apa bacaan nadhamannya itu apa? Ya abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, dan seterusnya. Kemudian tsumma sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam mimpinya didatangi oleh Nabi. Nabi berkata kepadanya, coba kamu baca nadhaman tauhid. Yang kata Nabi, siapa yang bisa menghafalnya dijamin masuk surga. Dan siapa yang bisa menghafalkan kepada nadhaman ini, wa nalal maqsuda bin kulli khairin wa kitabi was sunnah. Kemudian siapa yang bisa memperoleh apa yang ada dalam nadham itu, maka dia akan mendapatkan seluruh kebaikan. Itu perkataan Nabi yang datang dalam mimpinya kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Siapa yang bisa menghafal kepada nadhaman tauhid, kemudian dia bisa memperoleh maksud yang ada dalam nadhaman itu, maka seluruh kebaikan itu pasti ia dapatkan. Karena apa? Nadhamannya itu adalah nadhaman tauhid.
pondasinya pasti. Lalu dengan kejadian itu faqala lahu wa matil kal manduma. Kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, nazaman apa itu Nabi? Dia berkata dalam mimpinya, berkomunikasi langsung dengannya. Nazaman apa itu Nabi? Begitu mendengar perkataan Syekh Ahmad Al-Marzuki, sahabat yang menjawab. Sahabat yang menjawab. Faqalal ashabu lahu. Lalu sahabat itu menjawab pertanyaan perkataan daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Apa kata sahabat? Isma' man mir Rasulillah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Tidak usah bertanya, dengarkan. Nazaman apa? Kau dengarkan apa nanti yang akan dibaca oleh Nabi, kata sahabat. Karena dalam mimpinya itu Nabi itu diiringi dengan sahabat. Sahabat itu semua duduk berjejer di depan Nabi. Nabi itu berwasiat, seakan-akan berwasiat dalam mimpinya itu disuruh membaca nazaman tauhid. Lalu Nabi berkata, "Qul abda'u bismillahi warrahmani ila akhirih." Kata Nabi, coba baca nazaman abda'u bismillahi warrahmani. Lalu Syekh Ahmad Al-Marzuki itu membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi diikuti oleh beliau. Dibaca oleh beliau sampai akhir dibaca. Anehnya dalam sebuah bacaan yang telah dibaca oleh Nabi, begitu dibaca oleh beliaunya itu, beliaunya hafal. Syekh Ahmad Al-Marzuki itu langsung hafal. Lalu dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, didengarkan oleh Nabi. Ya. Apa yang dibaca oleh Nabi diikutin oleh beliau. Dan semua yang dibaca oleh beliau itu, oleh Nabi itu diikutin, hafal semuanya. Nah, itu dalam mimpinya, ya. Dalam mimpinya. Setelah kejadian itu beliaunya bangun dari tidurnya. Falammastaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Setelah dia itu bangun dari tidurnya, lalu dia baca apa yang pernah ia baca dalam mimpinya, fawajadahu mahfudan indahu min awwalihi ila akhirih. Setelah dia itu bangun dari tidurnya, apa yang pernah ia baca bersama dengan Nabi di dalam mimpinya, dia mampu juga membaca di saat dia bangun dari tidurnya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma ra'an nabiyya marratan tsaniyatan waqtas sahari fil manami. Faqala lahun nabi. Begitu dia itu sudah bangun dari tidurnya, kemudian dia tertidur kembali, dia didatangi oleh Nabi lagi. Insya Allah waktunya seakan-akan waktunya sahur, ya. Di saat waktu menjelang mau sahur, dia tertidur kembali, didatangi oleh Nabi lagi. Setelah dia dapat menghafalkan semuanya, didatangi lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi di dalam kedatangan yang kedua, di dalam mimpinya? Iqra' ma ja'amta ma jama'tahu. Coba baca, kata Nabi, apa yang sudah engkau kumpulkan di dalam hatimu, ai fi qalbika.
yang sudah dikumpulkan dalam ingatanmu, dalam hatimu. Coba baca lagi kata Nabi. Itu dalam kedatangan Nabi yang kedua. Lalu dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Di saat beliau itu didatangi oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya, dia dibaca setiap abad, dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki di depan Nabi, dibaca bait itu. Seperti umpamanya abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani. Begitu dibaca, yang mengamini adalah sahabat. Sahabat yang mengamini. Semua bait itu dibaca di depan Nabi. Setiap abad selesai dibaca, yang mengamini adalah para sahabat. Lalu apa? Falamma khatama qira'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bait-bait yang jumlahnya itu, yang sempurnanya sekarang, dulu baitnya itu aslinya 27 bait. Kemudian ditambah karena ada penambahan karena saking cintanya kepada Nabi, ada penambahan baitnya itu sampai bait 57 bait. Ya. Setelah pembacaan khatam dari pembacaan bait itu semuanya yang diperintahkan oleh Nabi, lalu Nabi berkata, waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada apa yang telah Allah ridhoi atau yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan taufik. Karena apa? Tanpa adanya taufiknya Allah tidak akan ada apa-apa. Walaupun bentuknya baik bagaimanapun, kalau tidak ada pertolongannya Allah, tidak mungkin terwujud apa-apa. Makanya kadang kita itu di saat berbuat kebajikan, kita bangga dengan melakukan kebaikan itu, seakan-akan kebaikan itu kita yang menentukan, padahal tidak. Sholat, kita bangga dengan sholat. Saking dari bangganya dengan sholat kita, kadang kita mencerca orang yang tidak sholat. Kenapa? Menganggap kebaikan itu bermula dari kita, padahal tidak, itu pertolongannya Allah. Ya. Dulu ada terjadi di Bani Israel. Ya, ada di Bani Israel itu terjadi masa-masa dulu entah di Bani Israel itu, dalam sebuah kisah itu ada kakak beradik, ya, yang kakaknya itu rajin sholat, yang adiknya tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah. Bahkan dalam kisahnya itu dikatakan dia itu sering berbuat maksiat. Tapi sang kakak yang rajin beribadah itu setiap selesai sholat, marahnya kepada adiknya luar biasa. Kamu bagaimana jahat sekali, kamu tidak pernah beribadah, maksiat terus. Ini kok tidak pernah sholat, ini kok tidak pernah puasa, ini kok tidak pernah berbuat baik. Kerjaannya cuman maksiat terus. Sang adik tanpa melawan cuman berkata, biarkan urusan saya dengan Allah. Tapi sang kakak itu
tidak hanya cukup berkata demikian, dia itu bisa menyampaikan perkataan itu kepada orang lain. Bahkan kepada orang lain disampaikan, bagaimana ini adik saya tidak pernah sholat, adik saya hanyalah kerjaannya maksiat begini begitu, begini begitu. Sang adik tenang. Kata adiknya, biarkan urusan ini, saya yang akan berhadapan dengan Allah. Dan tidak pantas engkau mencerca saya seakan-akan engkau melebihi Allah. Kita kan kadang menghukum orang itu melebihi kekuasaan Allah. Ada orang umpamanya tidak sholat, ya sholatlah, wajib lah ya. Kita lihat orang tidak tarawih saja, ya, katakan tarawih itu adalah sunnah kan ya. Kita lihat orang yang tidak sholat tarawih saja, seakan-akan kita sudah benci, ya. Seakan-akan kita sudah benci, marah. Seakan-akan orang itu kalau tidak tarawih rugi kepada dirinya. Melihat perkataannya itu seperti itu. Gimana dia, katanya dia itu orang sering ngaji, katanya orang pengajian, ini kok tidak tarawih. Katanya remaja masjid, ini kok tidak tarawih. Ini katanya haji tapi tidak tarawih. Ini katanya sering ngaji tapi tidak tarawih, dan lain sebagainya. Seakan-akan dia yang harus menghukumi. Lah, kira-kira yang demikian itu apakah Allah terima? Kok kita itu kadang mau melebihi Allah? Seakan-akan kita mau mengambil haknya Allah. Begitu juga yang terjadi dengan adik kakak. Apa yang terjadi saudara-saudara semuanya? Begitu dia sama-sama meninggal dunia, sang kakak meninggal dunia, yang adik meninggal dunia. Yang kakak itu Allah perintahkan untuk masuk ke nerakanya Allah. Yang adik itu justru dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Dalam jiwa dia berkata, ya Allah, kami sebetulnya ya Allah mengharapkan untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Tapi besarnya godaan ini, ketidakmampuannya kami mengemban jiwa ini, sehingga kami terperosok kepada perbuatan seperti ini. Penyesalan ada dalam jiwanya, tangis jiwanya ada. Beda dengan yang tadi. Karena dia beribadah lalu takabur. Karena dia beribadah lalu sombong. Seakan-akan dia itu menganggap orang itu di bawahnya dia. Padahal semuanya yang menentukan itu adalah Allah. Kalau Allah memaafkan, mau apa? Walaupun kita misalkan beribadah, kalau Allah menyiksa, Allah tidak menerima, mau apa? Itu yang dikatakan nanti. Makanya nanti dalam pembahasan insya Allah kita akan berbicara tauhid, ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, insya Allah juga ada tauhid sifatiyah atau asma'iyah, ya. Insya Allah. Nah, bagaimana kita? Jadi kita itu jangan menghukumi orang lain. Tidak perlu kita menghukumi orang lain, karena yang bisa menghukumi orang itu hanya Allah. Maka bisa kita katakan,
Orang yang beribadah dengan rasa sombong, orang yang beribadah dengan merasa sempurna ibadahnya, itu masih lebih baik daripada orang yang tidak beribadah tetapi penuh dengan penyesalan. Karena pakaian-pakaian sombong itu memang tidak ada, tidak pantas sama sekali, dan tidak boleh tersandang kepada kita. Bukankah dalam sebuah hadis jelas dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Pasti tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih bersandang, masih ada rasa sombong walau cuman seberat zarrah. Sekecil apapun. Sekecil apapun itu sombong. Kira-kira kayak tadi sombong enggak kira-kira? Menghukumi orang lain. Sombong. Merasa dirinya lebih baik. Padahal yang menentukan baik ataupun tidak adalah Allah. Kita hanya sebatas di dalam beribadah kita melakukan tauhid uluhiyah. Kita melaksanakan tauhid ibadah ini, sholat, karena memang tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah. Jangan mau menghukumi, mau keluar predikat ini, predikat itu, jangan. Apalagi kalau ada embel-embel. Udahlah, saya mau sholat supaya begini begitu. Sudahlah, saya mau sholat supaya dapat rezeki. Sudahlah, saya mau sholat supaya anak saya lolos. Sudahlah, mau sholat saya supaya dapat keberkahan begini dan begitu dan lain sebagainya. Jangan sampai dikaitkan dengan yang lainnya. Jelas tidak akan masuk kepada surganya Allah manusia-manusia yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya masih ada setetes rasa sombong. Harus hilang, harus murni. Harus murni, tidak bisa. Sebagaimana murninya di dalam kita beribadah, karena kita bertauhidkan kepada tauhid uluhiyah. Tidak boleh ada campuran. Iya sombong, tapi cuman sedikit, tidak bisa. Tetap tidak bisa. Memang kita tidak punya hak sama sekali untuk punya rasa sombong, punya rasa angku, punya rasa congkak. Kita merasa lebih ganteng dari orang lain. Kita merasa lebih kaya dari orang lain. Kita merasa lebih pintar dari orang lain. Kita lebih berkuasa daripada orang lain. Itu kesombongan. Kesombongan itu semua yang ada pada diri kita, sekecil apapun, itu mampu merusak kepada ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang pernah kita lakukan. Jangan sampai. Tidak ada ceritanya orang sombong itu akan punya derajat yang tinggi. Tidak akan. Di saat kesombongan itu ada, Allah yang tidak terima. Apa kata Allah? Siapa yang sombong akan saya hinakan.
Dan tidak ada ceritanya orang itu yang tawadu akan menjadi hina. Karena apa? Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadu itu yang jamin Allah. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Seperti tadi di saat orang tidak beribadah, ada dalam jiwanya, ada dalam pikirannya itu, ya Allah, kami sebetulnya berkewajiban untuk beribadah kepadamu ya Allah, tapi kami tidak mampu ya Allah. Kami tidak mampu, mudah-mudahan Engkau memaafkan kami ya Allah. Betul-betul kami tidak mampu ya Allah. Ada penyesalan dalam jiwanya. Ini lebih bagus daripada orang yang melaksanakan ibadah tapi penuh dengan kesombongan. Habis sholat tarawih pulang, lihat orang di jalan gak pernah tarawih. Lalu dia berkata, apa itu? Katanya Islam tapi gak tarawih. Dikotorin dengan rasa kesombongan. Hilang. Kemudian dalam kisahnya Syekh Ahmad Al-Marzuki, begitu selesai sudah bermimpi dengan Nabi dan hatam dan mampu menghafalkan nazaman yang ada, dan masyhur itu sudah, nazam-nazam itu sudah masyhur dan terdengar oleh semua orang, sudah ramai dibicarakan. Syekh Ahmad Al-Marzuki itu bermimpi didatangi oleh Nabi, kemudian dia mendapatkan nazaman ini, bacaannya ini sudah masyhur. Setelah begitu masyhur, summa su'ilan nazim ba'da itla'in nasi ala tilkal manzuma. Setelah masyhur itu nazaman di kalangan ramai masyarakat, ditanya Syekh Ahmad Al-Marzuki itu, ditanya bagaimana sebetulnya tentang nazaman itu, ditanya bagaimana sebetulnya asli daripada nazaman itu, sebetulnya bagaimana, apa sebetulnya yang harus kita lakukan terhadap nazaman itu, kata orang-orang yang sudah tahu dengan nazaman itu. Lalu dijawab oleh beliau, fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumatan min qawlihi wa kullu ma atabihi rasulu fahaqqahu taslimu wal qabulu. Apa kata beliau? Kalau semuanya yang datang dari Nabi itu kita wajib untuk menerima tanpa dengan adanya sebuah pertanyaan. Bagaimana tidak dikatakan dari Nabi? Karena mimpinya beliau itu bertemu dengan Nabi, itu pasti Nabi. Karena tidak ada orang yang bermimpi Nabi itu yang diserupai oleh setan. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Itu pasti adalah Nabi. Maka kata beliau, apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita untuk mentaatinya. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh Nabi pada hakikatnya itu juga wahyu. Karena ada Al-Quran mengatakan, Al-Quran apa hadis? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak apa yang diucapkan oleh beliau kecuali itu adalah wahyu. Termasuk juga mimpi yang datang kepada ulama-ulama, kiai-kiai, wali-wali,
kalau yang datangnya dari Nabi itu adalah pasti, walaupun dalam mimpi. Karena Nabi walaupun dalam mimpi, setan pun tidak bisa menyerupai. Wajib kita menerimanya, wajib. Mungkin ini dulu kita, ya sudah kurang berapa? Nah, ini karena ada permintaan doa tepat pada waktu wafatnya almarhumah Ibu Supina. Kemudian juga untuk almarhumah Ibu Rukma, almarhum Bapak Toyan, almarhum Bapak Nursikam. Beliau-beliau ini yang sudah berada di alam kubur sana, mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Kita akhiri Al-Fatihah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.